Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pondok Nasihat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas 10 keutamaan malu dalam Islam. Malu adalah sebuah sifat yang dapat membuat manusia menahan diri dari perbuatan buruk, hina, tercela, dan menghindarkan manusia dari perbuatan dosa, serta membuat manusia menjaga harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Sifat malu dapat berasal dari bawaan sejak lahir atau hasil dari kebiasaan. Namun, rasa malu memanglah diperlukan untuk mengendalikan akhlak manusia. Rasa malu merupakan sebagian dari iman. Di dalam sebuah hadis ditegaskan bahwa malu merupakan salah satu cabangnya iman. Di dalam sebuah hadis ditegaskan bahwa malu merupakan salah satu cabangnya iman. Kenapa dapat dikatakan malu sebagai cabangnya iman? Karena ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan merasa malu untuk melakukan perbuatan hina dan dosa. Berikut beberapa keutamaan malu menurut Islam. Simak video ini sampai selesai. Yang pertama, malu merupakan salah satu cabang keimanan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabang iman." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa malu adalah termasuk cabang iman. Itu berarti orang yang tidak punya malu, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidak memiliki rasa malu tidak akan sungkan untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Yang kedua, malu merupakan sebuah hal yang mendatangkan kebaikan. Malu tidak akan membuat seseorang terjerumus dalam kejelekan. Justru sebaliknya, malu dapat memberi kebaikan pada diri seseorang dan menghindarkannya dari perbuatan hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malu tidak mendatangkan sesuatu, melainkan kebaikan semata-mata." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, malu adalah akhlak para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang? Padahal malaikat merasa malu terhadapnya." Dalam hadis tersebut dimaksudkan para malaikat malu kepada hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Yang keempat, malu merupakan salah satu akhlak dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan malu merupakan akhlaknya Islam." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, malu merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa malu ketika ada hambanya yang bersujud, lalu menengadahkan tangan berdoa, memohon kepadanya, lalu menurunkan tangan dengan keadaan kosong. Allah malu ketika hambanya berdoa memohon kepadanya, namun tidak mengabulkannya. Yang keenam, malu dapat mengantarkan seseorang menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malu adalah bagian dari iman, sedangkan iman tempatnya di surga, dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar, sedangkan tempat untuk tabiat kasar adalah di neraka." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang ketujuh, malu senantiasa bersama dengan iman.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya." Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Maksud dari hadis tersebut adalah ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, maka ia pun akan kehilangan imannya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika seseorang tidak memiliki iman, maka ia pun tidak memiliki rasa malu. Yang kedelapan, malu merupakan warisan para nabi terdahulu. Dari Abu Mas'ud, ia berkata bahwa Uqbah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya di antara kalimat kenabian pertama yang sampai ke tengah-tengah manusia adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sekandakmu." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa perkara malu sudah ada sejak zaman kenabian terdahulu. Yang kesembilan, malu merupakan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang sangat pemalu. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa beliau lebih pemalu daripada wanita yang sedang dipingit. Yang ke-10, malu dapat menghindarkan manusia dari dosa. Sifat malu dapat mencegah manusia untuk melakukan maksiat dan perbuatan yang mengakibatkan dosa. Karena ketika seseorang masih memiliki rasa malu, itu artinya ia masih memiliki iman. Jadi, malu dalam Islam merupakan sifat yang baik. Sebagai muslim, kita harus menjaga sifat malu agar terus tertanam di dalam diri. Karena ketika banyak manusia yang telah kehilangan rasa malunya, itu merupakan salah satu ciri-ciri akhir zaman menurut Islam. Dan sebagai muslim yang baik, alangkah baiknya agar kita berperilaku dan berakhlak sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah dalam sumber syariat Islam dan sesuai dasar hukum Islam. Malu memang dianjurkan demi mencegah keburukan dan kemaksiatan. Namun, janganlah pula kita merasa malu dalam melakukan kebaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, silahkan sahabat subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.